beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Pamer Tuhan atau kebaikan. Saudara pamer Tuhan, otomatis kebaikan yang akan terlihat. Tetapi ketika engkau pamer kebaikan, belum tentu Tuhan kelihatan. Ya, mungkin yang kelihatan siapa? Dirinya sendiri. Agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, masalahnya kita mau pamerkan apa? Pamer Tuhan atau pamer kebaikan? Saudara, di masa pandemi, kalau saudara yang sering nonton Facebook, di media sosial, banyak orang yang berbuat baik ya. Bagi-bagiin sembako, bagi-bagiin makanan, ya, ada ya. Nah, itu pamer apa tuh? Saya nggak mau menghakimi. Nanti kita mengintrospeksi diri. Cuman yang saya bingung begini, berbuat baik itu bagus dong ya, di masa pandemi. Dan ini saya menceritakan beberapa cara untuk berbuat baik. Dan salah satu anak saya sih mau melakukan seperti aksi sosial. Dia lihat ada tukang bakmi, nasi goreng, tek-tek, di masa pandemi itu sepi. Bagaimana supaya orang ini diberkati? Ya pesen sama dia 50 bungkus gitu. Tolong bisa nggak hari apa gitu? Beli 50 bungkus, berarti si tukang nasi gorengnya diberkati dong. Ada omset. Karena selama pandemi itu biasa penjualannya bisa 20, 30. Ya, satu hari paling ada 2 atau 3. Nggak berani keluar, ya. Karena PSBB waktu itu. Dibeli nih 50. Si tukang nasi gorengnya diberkati, yang 50-nya dibagikan ke satpam, kemana. Ya bagus dong, ya. Ke siapa aja lah. Orang pemulung, pokoknya orang-orang susah lah, yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Bagus ya. Ada lagi dengan cara pesen GrabFood. Pesen nih, begitu sampai nggak diterima. Misalnya saya pesen, datang nih si Gojeknya. Terus saya bilang, ya udah Pak, saya selesaikan. Nah, ini makanannya buat Bapak aja. Ada kan yang seperti itu ya? Melakukan sesuatu kebaikan. Bagus gak? Bagus. Cuman masalahnya begini. Kenapa hal-hal yang begitu harus dimasukin ke media sosial? Kalau secara umum gitu nggak apa-apa. Yang mengganggu ya hati saya mungkin yang terima. Misalnya saya memberi kepada Pak Aprianto, disuruh stop dulu. Lihat dong kamera, senyum gitu. Sudah saya tanya, harga diri dari Pak Aprianto bagaimana? Sudah nangkep ini gak? Banyak kan yang seperti itu. Nah, dengan pelakuan seperti itu sebenarnya dia mau pamer siapa? Hah? Pamer dirinya sendiri ya. Betul nggak? Nah, sekarang saya mau bahas soal pamer. Seseorang akan memamerkan sesuatu yang kita banggakan. Jadi seolah-olah kalau dia bisa berbuat baik itu dia bangga. Ya bagus-bagus aja, ya. Tapi kalau dia mau pamer Tuhan, pasti yang terlihat adalah kebaikan. Tapi kalau dia memamer kebaikan, yang terlihat adalah dirinya sendiri. Ini yang kita mau bahas ya. Rupanya nanti kalau saya cerita, saudara akan rugi kalau saudara pamer kebaikan dan saudara masukkan ke media sosial, jadi orang tahu kalau yang namanya Julius itu baik, upah saya datangnya dari manusia. Kita rugi. Nanti firman Tuhan ada, boleh disiapkan dulu deh. Tapi ntar dulu deh, saya mau bicara pamer. Jadi pamer itu apa sih? Sesuatu yang kita banggakan. Ya, kalau saudara punya jam tangan bagus, punya mobil bagus, dan saudara bahagia dengan mobil itu, dengan jam tangan yang bagus, dengan rumah yang bagus, saudara sembunyikan atau saudara pamer? Jawab dong. Pamerkan. Rumah ini membuat saya bahagia. Saya mau pamerkan, ya. Ya boleh-boleh aja. Yang penting di situ harus ada kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau saudara punya jam tangan bagus, tas yang bagus, saudara bayangkan kalau tasnya itu dibungkus sama koran. Itu orang bodoh ya. Justru tasnya bagus, yang nggak kelihatan, dibikin kelihatan. Dulu kita pakai baju, mereknya kan ada di belakang nih. Belakang sini nggak kelihatan. Oh, sekarang kan orang mencari merek. Mereknya ditaruh di belakang sini nih. Betul nggak? Di belakang di sini, gede-gede lagi. Supaya orang tahu, oh si Anu pakai kaos merek apa gitu. Saudara pernah ketemu sama baju yang mereknya ada di belakang, jelas di belakang. Jadi orang lihat punggung saudara langsung tahu ini mereknya apa. Pernah lihat baju seperti itu? Pernah kan? Nah, dia mau pamer. Jadi, saya mau definisikan dulu. Pamer itu apa? Apa coba? Bisa bilang sombong nggak ya? Ya? Apalagi coba? Saya mau katakan begini ya.
Kebutuhan manusia utama adalah dihargai, dihormati, diakui. Setuju nggak saudara? Kenapa saudara harus pakai baju yang agak bagus, yang pantas? Karena saudara mau dihargai, diakui, dihormati. Kenapa saudara bisa seperti itu? Karena ada benih dosa. Ini yang beberapa minggu yang lalu saya katakan. Apa benih dosa itu? Iri hati, mementingkan diri sendiri, dan tinggi hati. Satu paket nggak bisa dilepaskan. Jadi manusia begitu lahir, dia udah ada benih dosa yang dari Adam dan Hawa, yang menjalar ke manusia, ego, mementingkan diri sendiri. Di pranikah saya bilang, pranikah ya, tolong kamu ceritakan kejelekan si A, pasangannya, dan si A ceritakan kejelekan si B. Saya baca nih, rata-rata ngomongnya apa? Saya nggak suka sama dia om, karena dia egois. Yang sini, sama. Berarti memang manusia terlahir adalah egois. Udah harus terima. Memang begitu. Kodrat dosa, manusia lahir mementingkan diri sendiri. Nggak percaya, saya sering katakan, coba kalau saudara foto rame-rame, misalnya siapa yang ulang tahun, kita foto rame-rame, jepret, kan jadi tuh. Pertama yang saudara lihat siapa dulu? Cari dulu di zoom gede-gede. Mana gue nih, tinggal kepalanya doang, betul nggak? Berarti manusia emang yang mementingkan diri sendiri. Setuju ya? Nah, jadi pamer bicara apa? Bangga. Bisa bangga yang positif, bisa bangga yang negatif. Atau apa? Mungkin juga sombong. Ya. Apalagi? Minta disanjung. Bisa kan? Nah, saya bahas dulu. Sombong ada 3 tingkat. Ya. Sombong akan harta. Ini langsung kelihatan. Kalau sudah lihat di media sosial, ya maaf nih, saya maaf dulu nih, karena ini nanti bisa tersebar banyak orang ya. Jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung, saudara setuju bahwa manusia begitu lahir sudah ada benih dosa. Punya mobil nih. Terus dia ngomong begini, foto dong, si putih lagi dimandiin, lagi dicuci maksudnya. Tujuannya apa? Ayo, benar nggak? Ya macam-macam nggak? Aduh, saya kalau cerita nanti nggak di like lagi. Setuju nggak? Ya, ngomongnya si putih atau gerobak baru di gerobak putih lagi dimandiin, macam-macam. Nah, itu pamer atau kesombongan akan harta. Langsung orang bisa tahu. Kedua, itu kesombongan karena kepintaran. Ya, sekolahnya tinggi, gelar. Nah, ini nih, memang agak sedikit tersembunyi. Jadi kalau saudara undang dia, nggak pasang gelarnya, dia bisa tersinggung dan dia nggak akan datang di pesta saudara. Itu kesombongan tingkat 2. Nah, ada lagi kesombongan tingkat 3. Ini apa? Kesombongan akan kebaikan. Ini yang disebut apa? Kesombongan rohani. Dan ini nyaris, maksud saya ini benar-benar tersembunyi. Dan nyaris dirinya sendiri aja nggak tahu. Contoh tadi saya katakan, bagi-bagiin ini, bagi-bagi itu, dimasukin ke media sosial. Tapi nggak semua ya, dengan tujuan untuk menunjukkan kebaikan. Juga bisa menunjukkan Tuhan yang baik. Saya katakan tidak semuanya. Yang tahu ya diri saudara sendiri. Tadi saya katakan sombong kebaikan itu nyaris dirinya nggak tahu. Tapi kita introspeksi diri dong. So nangkep ini ya. Nah kalau saudara pamer kebaikan, terus orang tahu, terus dapat upah nggak? Nah saya mau katakan kenapa saya mau bahas tentang pamer Tuhan atau pamer kebaikan, supaya saudara mendapat berkat yang berkelimpahan. Jadi kalau saudara pamer kebaikan, yang rugi diri sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ayo kita baca Matius 6, ya, ayat 1 sampai 4. Saudara nggak mau rugi kan? Mau rugi nggak? Udah capek-capek, bagi ini, bagi itu. Terus saudara rugi gitu. Nggak mau dong? Sudah mau untung besar dong? Coba baca ini. Tentang sedekah. Ingatlah kamu, jangan melakukan kewajiban agamamu. Kewajiban agama pasti hal-hal yang baik dong. Nolong orang. Saking maniaknya nih sama kebaikan. Tolong, ya maaf ya, ada yang banyak kempes, saudara tolongin, langsung dimasukin media sosial. Rugi saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, berbuat baik, nolong ya, menolong, mengasihi di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapakmu yang di surga. Cuma dapat dari orang yang saudara tolong. Orang yang saudara tolong kan 1, tangan dia ya 2 itu yang akan balas ke saudara. Tapi kalau Tuhan yang balas, Tuhan bisa pakai 1000 tangan. Coba saudara bayangkan. Mungkin yang saudara tolong, orang itu merasakan kebaikan saudara. Dia tolong saudara nih, balas ya. Mungkin
Jumlahnya besar, anggap bicara kata ya, 100.000. Wah, kan saudara dapat 100.000. Tapi kalau Tuhan yang bales, dia pakai 1.000 tangan. Masing-masing, misalnya 5.000 atau 2.000 perak. Coba saudara bayangkan. 1.000 deh, 1.000 perak. Tapi 1.000 tangan, dapat berapa? 1 juta. Bayangkan. 100.000 sama 1 juta. Saudara nangkap ini nggak? Saudara mau pamer kebaikan apa pamer Tuhan? Di sini aja saudara bisa menangkap ya. Saya baca ulang ini belum habis. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu di surga. 1.000 tangan. Next. Jadi apabila engkau memberi sedekah, berbuat baik, nolong orang, menunjukkan kasih, janganlah engkau mencanangkan hal ini di media sosial atau apalah ya, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya berapa? 100.000 doang. Ya, dari manusia. Next. Tetapi jika engkau memberi sedekah, melakukan hal yang baik, nolong orang, mengasihi, janganlah diketahui tangan kirimu apabila yang diperbuat tangan kananmu. Bayangkan, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Next. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Udah nangkap belum? Saudara mau pamer Tuhan atau pamer kebaikan? Pamer Tuhan, otomatis kebaikan itu yang akan nampak. Tanpa saudara sadari. Pamer kebaikan, belum tentu Tuhan yang kelihatan. Tetapi diri sendiri. Nah, soal kembali lagi yang media-media sosial gitu ya. Ya boleh-boleh aja ya. Melakukan seperti itu dengan hati yang tulus. Misal, ada donatur. Menyalurkan ke si A. Si A kan harus menunjukkan dong bahwa dana itu dipergunakan untuk ini, itu. Ya boleh-boleh aja. Tapi yang saya katakan, Aprianto dikasih nasi bungkus 1. Kenapa harus disuruh foto nengok gitu? Nangkap ini? Ya? Itu ya? Oke. Sampai satu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta.